Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, betapa bahagianya kita ditakdir oleh Allah menjadi orang yang taat, orang yang patuh, orang yang mampu menjalankan ibadah. Di tengah-tengah hamba Allah yang miliaran jumlahnya, mereka juga manusia, tetapi mereka dijauhkan oleh Allah dari bisa mendekatkan diri mereka kepada Tuhan penciptanya. Dan kita dijadikan oleh Allah yang hatinya terbimbing, pikirannya terbimbing, perbuatannya terbimbing, sehingga kita mendapatkan petunjuk dari Allah. Mudah-mudahan dengan petunjuk ini kita diantarkan oleh Allah menuju kepada keridhoannya. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada seluruh kaum muslimin, dan mudah-mudahan puasa kita ini benar-benar menjadi tarbiyah bagi kita, pendidikan bagi kita, yang mengantarkan kita pada kehidupan yang lebih baik. Di antara sekian banyak pendidikan berpuasa ini adalah kita diajarkan untuk bagaimana kita mendidik diri kita sendiri atas bimbingan Allah, mencapai target soleh sosial. Jadi kalau kita selama ini adalah orang-orang yang rajin membaca Al-Quran, 1 bulan khatam, ada yang 1 minggu khatam, ada yang 1 hari khatam, luar biasa. Dan kita sangat mengagumi orang-orang yang semacam itu. Orang yang mampu melaksanakan sholat sunnah pagi, sholat sunnah, ada duha, ada sholat hajat, ada berbagai macam sholat sunnah dia kerjakan. Qobliyah, ba'diyah, sholat rawatib, semua dia kerjakan. Kemudian ada orang yang mampu menjalankan puasa Nabi Dawud, puasa Nabi Muhammad, puasa Senin Kemis, puasa Ayyamal Bid, semua puasa dikerjakan. Tetapi apakah itu cukup? Apakah itu cukup? Mari kita kembali kepada salah satu di antara yang Allah firmankan. Allah berfirman dalam Al-Quran tentang perintah sholat. Kemudian Allah menggandengnya perintah sholat itu dengan perintah zakat dalam berbagai bentuk, baik berbentuk fi'il amar, bentuk fi'il mudhari, ada aqimus shalah wa atuz zakah, ada yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakah. Yang di Al-Quran kurang lebih ada 24 tempat Allah memfirmankan antara sholat ini dengan zakat. Kita tahu bahwa sholat ini adalah ibadah vertikal, ibadah yang menghubungkan langsung antara kita dengan Allah, yang ketika itu kita lakukan maka kita mengabaikan, seakan-akan kita mengabaikan urusan sosial. Ketika kita melakukan sholat, siapapun yang memanggil kita, kita tidak akan menoleh. Ketika kita melakukan sholat, maka khusyuk kita itu akan mengantarkan kita kepada fokus kita hanya kepada Allah, dan dialog kita hanya kepada Allah. Ketika dialog kita hanya kepada Allah, itu bukan berarti Allah membiarkan diri kita tidak berdialog dengan kanan kiri kita. Mari kita perhatikan ketika kita melakukan sholat, lalu kita awali sholat itu dengan takbiratul ihram. Betapa seriusnya kita menghadap kepada Allah, dan kita mengangkat tangan kita hanya untuk Allah. Penghormatan kita tertinggi dengan kedua tangan kita hanya untuk Allah. Pada saat itu kita lakukan, HP kita bunyi pun kita tidak akan bergeming. Kita dipanggil ada tamu yang bawa transaksi miliaran pun kita juga tidak akan menoleh. Betapa hebatnya ketika kita itu melakukan sholat. Itu komunikasi yang luar biasa kepada Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kita lakukan. Tapi coba perhatikan ketika kita sudah menyelesaikan sholat, apa sah sholatnya orang yang sudah melakukan dengan khusyuk, hanya mengingat Allah sepanjang sholatnya, tapi dia tidak menutup sholatnya dengan salam? Bukankah setelah sholat kita diajarkan oleh Rasulullah? Dan ini tentu merupakan perintah dari Allah supaya kita menoleh ke kanan. Dalam mazhab fikih yang kita ikuti, maka noleh ke kanan itu hukumnya wajib. Kalau tidak dilakukan menjadi batal sholatnya. Sehingga ketika kita sudah selesai sholat, setelah kita menutup at-tahiyat dan sudah sempurna sholat kita, kita harus noleh ke kanan, siapapun yang di sebelah kanan kita. Mungkin itu ada musuh kita, mungkin ada orang yang kita benci, ada orang yang setiap hari mitnah kita, dan dia ada di sebelah kanan kita. Kita tetap harus noleh ke sebelah kanan. Dan perhatikan apa bacaan yang kita ucapkan. Ketika kita noleh kanan, kita tidak mengatakan Allahu Akbar.
Ketika kita noleh kiri ke sebelah kiri kita tidak mengatakan Allahu Akbar. Bukan kalimat-kalimat itu yang kita keluarkan, tetapi adalah sapaan yang begitu mesra. Assalamualaikum warahmatullahi, walaupun tidak boleh dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi. Sejahteralah, bahagialah, damailah kalian orang-orang yang di sebelah kanan saya. Sejahteralah, bahagialah kalian orang-orang yang di sebelah kiri saya. Sehingga orang-orang yang fokus beribadah kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang mahdhah, ibadah-ibadah yang komunikasinya langsung kepada Allah, maka orang itu diajari oleh Allah jangan melupakan siapa yang di sebelah kananmu dan siapa yang di sebelah kiri. Bahkan percuma kita menjadi orang yang sholat, rajin ibadah, tetapi ada orang-orang kelaparan di kanan kiri kita. Ada orang yang kesulitan untuk menyelesaikan problem hidupnya di sebelah kanan dan kiri kita. Ada orang-orang yang masih sangat membutuhkan uluran tangan kita, sementara kita sibuk sholat, sementara kita tidak mau menyapa mereka. Maka ada pesan dari Al-Quran di 24 tempat kurang lebih. Ketika Allah perintahkan kita sholat, sekaligus Allah perintahkan kita juga zakat. Ini maknanya adalah tidak akan sempurna sholat seseorang ketika orang yang sholat itu dititipi harta oleh Allah dan dia makan sendiri hartanya. Udah dititipi oleh Allah tapi dia nggak sampaikan kepada orang-orang yang sudah Allah beri alamatnya. Siapa? Fuqara, masakin, dan seterusnya. Maka mudah-mudahan sholat kita, bacaan Quran kita, ibadah-ibadah ritual kita yang sudah senantiasa kita lakukan dengan penuh kekhusyukan dan keseriusan dengan semata-mata mengharapkan keridhaan Allah, marilah kita sempurnakan paketnya dengan paket-paket ibadah sosial. Ini adalah satu kesatuan yang satu jika tidak dilakukan, yang lain tidak akan sempurna. Mudah-mudahan puasa Ramadan ini adalah puasa mahdhah, mengantarkan kepada kekhusyukan dan mengantarkan kepada kepekaan sosial kita sehingga zakat kita tidak pernah terabaikan. Kurang lebih itulah yang saya dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini pesan untuk diri saya bisa saya amalkan dan untuk kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.